Apa? Menikah, Lee? Iya, dokter. Maaf tidak mengundang dokter, karena saya saja juga baru tahu malam kemarin. Dokter Cecil langsung memeluk Liora. Tanpa sadar air matanya menetes. Dia bahagia mendengar kabar itu. Saya ikut senang, Liora. Akhirnya kamu memiliki keluarga mulai sekarang. Enggak apa-apa, saya enggak diundang, asal kamu bahagia dengan kehidupan kamu sekarang. Itu sudah lebih dari cukup buat saya. Saya ikut berbahagia atas kamu. Terima kasih, dokter. Sejak dokter membantu saya waktu itu, saya tidak tahu lagi harus berkata apa pada Anda. Anda benar-benar manusia berhati malaikat. Terima kasih dokter. Sama-sama, Liora. Saya hanya menggunakan hati nurani saya. Setiap orang pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi itu. Liora segera berpamitan dengan Dr. Cecil. Dia mengatakan Ehsan menunggunya di ruang psikolog. Dr. Cecil menatap kepergian Liora dengan senyum yang terulas begitu cantik. Saya senang melihatmu memiliki keluarga pada akhirnya, Lee, gumam Dr. Cecil. Awalnya Dr. Cecil juga tidak mengenal siapa itu Liora. Sampai suatu ketika saat dia sedang berada di sebuah persimpangan, dia melihat seorang wanita muda yang hamil tua terserempet motor hingga tubuhnya terpelanting. Dr. Cecil saat itu iba melihat tidak ada seorang pun yang berani mendekat, padahal bisa jadi wanita hamil itu perlu segera mendapat penanganan. Akhirnya Dr. Cecil memutuskan untuk turun dan mendekati wanita itu. Mbak, masih sadarkan? Siapa namanya? Iya, saya Liora, tolong bayi saya, ujar wanita hamil itu terengah-engah. Dr. Cecil terkejut saat dari sela celana tampak darah merembes banyak. Dr. Cecil meminta tolong beberapa orang untuk membantu mengangkat Liora ke dalam mobilnya. Dr. Cecil mengambil ponsel dan menghubungi pihak IGD untuk menyiapkan berangkar karena dia membawa pasien darurat. Tak butuh waktu lama Dr. Cecil tiba di pintu ruang IGD dan telah disambut beberapa rekan perawat. Dokter, tolong bayi saya. Dia tidak bergerak, gumam Liora. Kesadarannya pun perlahan mulai menghilang. Liora, apa kamu bisa memberitahu nomor sanak keluargamu yang bisa dihubungi? Tanya Dr. Cecil sembari agar Liora tetap terjaga. Saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini, tidak perlu menghubungi siapapun. Bagaimana ini dokter? Kita tidak bisa sembarangan mengambil tindakan tanpa adanya wali yang menjamin. Saya yang akan jadi walinya. Biar saya yang tanda tangan. Apa Dokter Yuna sudah kemari? Dia sudah memeriksa pasien di dalam. Sejak hari itu Dr. Cecil selalu berusaha membantu Liora. Karena ia merasa iba dengan wanita itu. Di depan ruangan psikolog dan sekaligus ahli hipnosis yang Ehsan maksud, Liora dan Ehsan menunggu sejenak sampai dipersilahkan masuk oleh seorang perawat. Ada yang bisa dibantu Ibu Liora? Liora merasa bingung karena tadi dia hanya manut saja saat dibawa suaminya ke sana, tidak tahunya jika Ehsan ingin memeriksakan traumanya. Liora menoleh ke arah Ehsan. Dia tidak tahu apa saja yang sudah suaminya itu katakan pada sang psikolog. Saya juga enggak ngerti, Mas Ehsan tadi cuma minta saya ke sini. Jika begitu, silahkan Bu Liora duduk di kursi itu. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Bu Liora, kita mulai saja. Saya harap Bu Liora relaks. Jangan terlalu tegang. Coba ambil napas perlahan dari hidung dan buang lewat mulut. Liora pun mengikuti instruksi dari psikolog itu, ia pun menjadi lebih tenang. Fokus dengarkan saya, ya, Bu. Lihat benda yang saya pegang ini. Ketika benda ini nanti mengeluarkan api, Anda akan tertidur. Liora mengangguk, psikolog itu menyentuh bahu Liora, dan lalu saat dia menyalakan koreknya di depan Liora, wanita itu langsung jatuh alam bawah sadarnya. Ehsan mendapat rekomendasi psikolog sekaligus hipnoterapis ini dari Bara. Bara menyarankan agar Liora dibawa ke sana untuk sekedar tahu seberapa dalam trauma yang dia miliki.
Bu Liora masih mendengar suara saya kan? Iya, dok. Boleh saya tanya-tanya ya? Bu Liora relaks saja. Kalau mau jawab ya jawab saja. Kalau enggak mau jawab Bu Liora boleh diam. Saya boleh tanya, kenapa kata Pak Ehsan, Bu Liora itu sering kaget dipeluk dari belakang bisa sampai nangis terus lemas. Panggil saya Liora saja. Oh, baiklah. Liora sejenak diam, lalu ia pun menjawab dengan suara bergetar. Semua gara-gara batch asterisngan itu, dok. Memangnya apa yang dia lakukan? Dia menangkap saya dari belakang dan menyeret saya ke gubuk kakek nenek saya. Iblis itu mengotori rumah keluarga saya dengan perbuatannya. Air mata Liora mengalir. Ehsan mengepalkan tangannya. Liora, jika kamu bertemu dengan batch asterisngan itu apa yang mau kamu lakukan? Membunuhnya. Dek. Ehsan dan sang psikolog saling melempar tatapan. Kenapa? Kenapa kamu mau membunuhnya? Saya membencinya, saya benci dengan semua keluarganya yang arogan menuduh saya murahan. Bahkan seujung kuku juga saya tidak akan mungkin mau melirik anaknya. Setelah kejadian itu, apa kamu trauma bersentuhan dengan laki-laki? Tidak, saya tidak trauma. Saya tahu suami saya khawatir akan hal ini, tapi saya tidak buta. Saya bisa membedakan sentuhan pria yang mencintai saya, atau pria yang hanya bernafsu pada saya. Berarti kamu tidak trauma, tapi suamimu bilang kamu takut disentuh dari belakang secara tiba-tiba. Iya, setiap ada yang menyentuh saya dari belakang, saya seperti dilempar ke malam itu. Saya jik. Liora, kalau suamimu menuntut haknya, apa kamu keberatan? Kalau itu sudah menjadi haknya atas diri saya tidak keberatan, tapi semuanya butuh penyesuaian. Saya malu. Psikolog itu dan Ehsan saling pandang, setelah Ehsan mengangguk tanda dia sudah puas dengan semua jawaban itu. Liora kembali disugesti dan lalu tak lama ia membuka mata. Pusing enggak? Sedikit, dok. Bagaimana Pak Ehsan? Cukup, dok. Terima kasih. Next time, nanti kita perlahan-lahan akan hilangkan traumanya, iya. Iya, dokter. Ehsan dan Liora akhirnya berpamitan. Liora sejak tadi resah menatap jam di ponselnya. Dia sudah terlalu lama meninggalkan Kimura. Kita makan dulu, yuk. Mas, kita udah kelamaan ninggalin Kimura. Ada mama, ada ibu. Kamu tenang aja. Pokoknya hari ini kamu untuk aku. Temani makan dulu, sebentar, ya. Iya, jawab Liora singkat. Ehsan membawa Liora ke sebuah rumah makan mie Surabaya yang ada di dekat daerah rumah Ehsan. Ehsan memesan beberapa menu dan juga minum untuk Liora. Saat Ehsan kembali duduk dia langsung meraih tangan Liora dengan mengusapnya dengan lembut. Mas, malu. Loh, kenapa? Kita sah kok. Liora terdiam saat pelayan menyajikan pesanan Ehsan. Ayo makan, Bu. Tapi jangan pedas-pedas ya. Iya, Mas. Keduanya pun kini menikmati makanan tanpa gangguan. Setelah membayar makanannya, Ehsan mengajak Liora pulang. Setibanya di rumah, Liora bergegas masuk. Dia langsung menuju kamarnya karena ingin segera membersihkan diri sebelum menemui Kimura. Dia tak mau menyentuh bayinya karena dari tadi dia berlalu lalang di rumah sakit. Ehsan pun ikut naik ke atas. Dia menyusul Liora masuk ke kamar. Ia ingin mencoba melakukan pendekatan dengan Liora secara fisik. Bu, panggil Ehsan. Iya, Mas. Mandi bareng, ya. Ehsan menahan tangan Liora. Mandi bareng. Liora sesaat menatap Ehsan dalam. Sebelum akhirnya mengangguk sekilas. Ehsan masih membeku di tempatnya, wajahnya malah memerah setelah mendapat anggukan dari Liora. Serius, Bu. Kalau Bapak nanya terus, aku enggak jadi aja. Jangan, Bu. Ya udah ayo. Ehsan segera masuk dan mengunci pintu kamar mandi. Liora masih terpaku di tempatnya sambil tersenyum. Jika ditanya mengenai traumanya, Liora memang trauma, tapi bukan berarti dia memukul rata ketakutannya pada setiap laki-laki yang dia temui.
Apalagi di depannya adalah pria yang selalu mengistimewakan dia. Tidak mungkin Liora akan terus membatasi, terlebih memang Ehsan berhak atas setiap jengkal tubuhnya. Ehsan tersenyum dan mengecup bahu Liora yang terbuka. Ia sangat bersyukur, trauma yang diciptakan oleh Ardi tidak sampai menyentuh aktivitas seksual. Mungkin kontrasepsi itu untuk antisipasi terjadinya pemerkosaan lagi, tapi Ehsan berjanji, dia tidak akan membiarkan siapapun bisa menyentuh istrinya sembarangan. Keduanya mandi dengan penuh keintiman namun sukarela dan tidak ada paksaan. Usai mandi, Liora segera ke kamar mama mertuanya. Saat mengetuk pintu, ternyata Kinar ada di luar kamar. "Kimora masih tidur, Li. Kamu istirahat dulu sana. Nanti kalau dia bangun, mama akan antarkan ke kamar kamu." "Oh, gitu ya, Mah. Ya udah aku ke kamar dulu." Liora kembali dengan bibir cemberut. Ehsan tersenyum melihatnya. "Kenapa sih, Bu? Kimora masih tidur, Mas? Mama malah minta aku untuk ikut tidur siang." "Ya sudah, tidur sebentar kan enggak apa-apa. Aku mau ke bawah dulu ke ruang kerja. Nanti kalau Kimora bangun, aku bawa ke kamar." "Ya sudah, kalau gitu aku istirahat aja." Liora menatap bingung, ia kini seperti berdiri di gapura kampung tempat tinggalnya dulu. Dia menoleh ke sekelilingnya. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. "Ibu." Liora menoleh, tapi dia benar-benar sendirian di sana. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. "Ibu. Siapa?" Liora berani menjawab suara itu. "Ibu, sini." Liora berputar mencari sumber suara, tapi tak kunjung melihat. Liora akhirnya memutuskan untuk berjalan masuk menapaki jalan sepi. Langkah kakinya bergetar, ia seperti kembali terlempar ke masa saat malam kelam itu. Namun, Liora tetap memberanikan diri melangkahkan kakinya. Dia tiba di depan pemakaman umum di dekat gubuk kakek dan neneknya. "Ibu sini." Liora melihat ada anak kecil berjongkok di dekat makam kakek dan neneknya. Bocah itu memakai dress berwarna putih, tapi sudah lusuh kotor terkena tanah. Liora menatap bocah perempuan itu, apakah dia Sabila? Tapi kenapa anaknya cepat sekali besar? Pikir Liora. "Sabila, ibu sini." Liora memberanikan diri semakin mendekati makam yang ada di dekat kakek dan neneknya. Anak kecil itu menunjuk sebuah makam kecil yang rusak. Nisannya hancur. "Itu makam Sabila." Bocah itu diam, tapi telunjuknya terus menunjuk ke makam rusak itu. Air mata Liora deras menetes. "Rumah Sabila rusak. Kenapa, Nak? Siapa yang merusaknya?" tanya Liora sambil terisak. Namun, saat menunggu jawaban dari bocah kecil itu Liora merasakan tepukan halus di pipinya. Matanya seketika mengerjap. Ia melihat wajah suaminya menatap cemas ke arahnya. Liora menyentuh pipinya yang basah oleh air mata. Dia tidak tahu, mimpi tadi benar-benar terasa sangat nyata. "Kamu mimpi buruk, Bu?" tanya Ehsan lembut. Liora mengangguk lalu memeluk Ehsan dengan erat. "Aku mau ke makam Sabila, Mas. Aku tadi mimpi dia. Dia nunjuk makamnya rusak." Ehsan mengusap punggung Liora dan mendengarkan cerita istrinya itu dengan seksama. Semua salahnya karena belum sempat membawa Liora ke makam anaknya. Wanita itu pasti sangat ingin mengunjungi makam Sabila. "Besok kita ke sana. Nanti malam kamu pompa ASImu. Biar aku titipkan Kimora sama Mama." Liora melepas pelukannya dan mendonggak menatap Ehsan. "Benar, Mas." "Iya, sayang. Udah jangan nangis lagi. Hidungnya udah kayak tomat gini," ujar Ehsan menggoda Liora sembari mengusap ujung hidung istrinya itu. "Kimora mana, Mas?" "Itu di box, tidur lagi. Tadi kata Mama ASInya masih sebotol di kulkas. Jadi aku kasih itu makanya aku enggak bangunin kamu." "Ya, ampun. Kasihan banget si anakku. Yuk sekarang ke bawah. Udah waktunya makan malam." Liora mengangguk dan bangun dari kasur. "Mas duluan bawa Kimora, aku mau cuci wajah dulu."
Malu kalau dilihat mama. Liora bergegas ke kamar mandi. Ehsan mendesah berat. Istrinya itu memang terlihat baik-baik saja, tapi tetap saja luka psikisnya perlu disembuhkan dulu. Saat Liora membuka pintu, ia terkejut melihat Ehsan masih ada di sana. Namun, senyum Ehsan selalu berhasil membuat perasaan Liora merasa nyaman. Kok malah nungguin? Mana mungkin aku ninggalin kamu sendiri? Kasihan dong. Mas bisa aja. Liora mengamit lengan Ehsan. Sedangkan tangan Ehsan sibuk menggendong Kimora. Ehsan hanya tersenyum melihat wajah Liora yang merona. Dia benar-benar dibuat gemas dengan kelakuan Liora. Setibanya di bawah ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun, di meja makan sudah tersaji beberapa menu masakan. Loh, Mbok, Papa Mama kemana? Ada perjamuan kolega katanya dan... Ya udah deh. Bo ikut makan sini yuk. Nemenin aku sama Lily. Aduh, Simbok enggak enak, dan... Simbok di belakang saja. Itu Mina juga pasti nunggu Simbok. Oh, ya udah. Ehsan meletakkan Kimora di stroller, Liora duduk di samping Ehsan. Ehsan mengambil centong nasi mendahului Liora. Dia menaruh 2 centong nasi ke piring Liora. Mas, kok malah Mas yang mengambilkan nasi? Enggak apa-apa, sekali-kali gantian, Bu. Aku juga mau manjain kamu. Ehsan kembali mengusap punggung Liora agar wanita itu lebih relaks. Ehsan mengambil beberapa lauk dan meletakkannya di atas nasi Liora. Liora akhirnya memilih pasrah dan diam menerima perhatian dari suaminya itu. Keduanya makan, sambil mematangkan rencana untuk pergi ke makam besok. Liora sudah tampak biasa. Namun, Ehsan yakin itu hanya luarannya saja. Wanita itu pintar menyembunyikan kesedihannya. Selesai makan, mereka kedatangan Dimitri dan Bara. 2 sahabat Ehsan itu datang tidak dengan tangan kosong. Apa itu yang lo bawa? Tanya Ehsan. Hasil tangkapan, jawab Bara. Liora, gimana malamnya? Tanya Dimitri sambil tersenyum ke arah wanita cantik itu. Malam. Alis Liora bertaut, tapi Ehsan buru-buru memutar tubuh Liora membelakangi kedua sahabatnya. Udah, enggak usah didengarkan. Kamu ke atas dulu aja, anaknya jangan lupa dibawa ya, Bu. Aku ada urusan sebentar sama mereka. Iya, Mas. Liora segera pergi, dia tahu suaminya itu tak suka dia bicara dengan lawan jenis selain dengan dirinya. Jadi Liora hanya bisa menerima keposesifan suaminya. Li, di sini dulu aja bareng kita-kita, goda Dimitri lagi, tapi pria itu langsung mendapat tatapan tajam dari Ehsan. Dimitri dan Bara seketika terkekeh melihat wajah kesal Ehsan. Biasa aja dong, bro. Ini kita mau bawa kabar bagus. Ke ruang tengah situ aja, gue bilang Mbok dulu buat bikin minum. Ehsan lalu pergi ke dapur untuk mencari Mbok. Setelah Ehsan berpesan pada Mbok, ia naik ke kamar. Dia juga perlu izin pada Liora untuk mengobrol lebih lama dengan kedua temannya. Bu. Liora setengah terkejut saat Ehsan masuk. Pasalnya dia sedang melepas bajunya. Ia pikir Ehsan akan lama dengan teman-temannya. Ehsan terpekur di depan gawang pintu, tapi tak lama kemudian pria itu menutup pintu dan menguncinya dan berjalan mendekat ke arah Liora. Liora yang kaget kini justru berdiri mematung dengan posisi tangan menutupi dadanya. Karena bajunya sudah dia taruh di meja. Mas, kok di sini? Ini kan kamar kita, Bu. Enggak ada larangan aku masukkan. Ehsan menarik pinggang Liora hingga tubuh mereka merapat dengan sempurna. Wajah Liora bersemu merah, jujur dia malu. Ya, enggak. Ehsan mengangkat dagu Liora dengan lembut. Sorot matanya benar-benar mendamba. Liora sempat memejamkan mata karena sentuhan tangan Ehsan bergerak mengusap bibirnya. Merasa tak tahan dengan respon Liora, Ehsan mencium Liora cukup lama. Tanpa sadar Liora melingkarkan tangannya di balik lengan Ehsan. Mulutnya setengah terbuka menerima pertautan bibir suaminya. Liora akhirnya membalas ciuman itu.
Merasa mendapatkan respon yang baik dari istrinya, Ehsan semakin bersemangat. Dia perlahan membimbing langkah Liora mundur ke tepi ranjang. Tidak ada yang buru-buru dari gerakan Ehsan. Semua terkesan sangat natural dan berhati-hati. Ehsan benar-benar lupa jika di bawah kedua sahabatnya sedang menunggu. Siapa suruh mereka datang di saat yang tidak tepat? Tanpa sadar Liora menikmati segala bentuk sentuhan fisik yang Ehsan lakukan. Tidak ada kesan tergesa-gesa. Semuanya benar-benar terasa lain. Ehsan menjeda kegiatannya dengan menatap manik mata istrinya yang sedikit bergetar. Bahkan peluh tampak menghiasi keningnya yang tak tertutup anak rambut. Boleh, Bu. Teman-teman kamu masih di bawah, kan, Mas? Mereka bisa menunggu, tapi dia tidak. Ehsan menuntun tangan kiri Liora ke bawah. Mata Liora melebar, sementara Ehsan tersenyum tipis. Boleh, ya, Bu. Aku janji bakalan pelan-pelan. Aku sebenarnya mau menunggu, tapi kayaknya dia enggak bisa tahan, Bu. Liora bimbang, tapi dia juga tidak mungkin membiarkan Ehsan menderita. Liora menggigit bibirnya. Ehsan menunggu dengan perasaan berdebar tak karuan. Sebelum akhirnya anggukan samar Liora berikan. Seketika senyum Ehsan mengembang sempurna. Dia kembali mencium Liora sambil tangannya bergerak melucuti semua kain yang melekat di tubuhnya. Sementara itu di ruang tengah, Dimitri dan Bara misuh-misuh tak karuan karena ditinggal Ehsan cukup lama. Wah, salah jam kita, bro. Emang bangke si Ehsan ini. Kita mati-matian bantuin dia, malah kita ditinggal enak-enakan. Terus gimana ini? Kita tunggu aja, sejam lagi dia enggak keluar kita tinggal aja. Bara tampak tak acuh, dia asik berkirim pesan dengan kekasihnya. Wajah Dimitri benar-benar tampak kesal. Ehsan tampak lega setelah mendapat pelepasannya. Dia masih menelungkupkan badannya di atas tubuh mungil sang istri. Mas, geser, berat. Ehsan pun langsung berguling di samping Liora dengan senyuman yang tak pernah pudar dari bibirnya. Gimana, sakit enggak? Liora mengangguk dengan wajah memerah. Sedikit, jawab Liora lirih. Ehsan menarik selimut untuk Liora, dia bangkit tanpa mengenakan apa-apa. Aku ke bawah dulu ya, Bu. Kamu istirahat aja dulu. Aku lupa sama mereka yang di bawah. Kalau di dekat kamu itu aku bisa lupa segalanya, Bu, ujar Ehsan berkelakar. Liora diam sambil mengulum senyum. Wajahnya tampak letih, tapi ada binar kebahagiaan yang tersirat dari raut wajahnya. Dia telah berhasil melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Ehsan turun dengan senyum yang mengembang, puas dan bahagia. Gila ya, lo. Teman bertamu malah ditinggal enak-enakan. Ya, salah kalian, bertamu di rumah pengantin baru. Itu resiko kalian, ya. Udah buruan, sini. Mau diapain ini curut? Dimitri melempar foto Ardi di depan Ehsan. Ehsan meraup foto-foto itu dan menatapnya. Seringai tipis tergambar di wajah tampannya. Kita eksekusi besok. Tanya Bara. Oke. Udah lama gue pengen ngehajar orang. Akhirnya kini ada kesempatan juga, ujar Dimitri. Tapi besok gue mesti ke kampung Liora. Gue mau lihat makam anaknya. Tadi dia dimimpiin Sabila lagi. Ya kalau gitu lo tentuin aja kapan. Biar orang-orang gue, seret itu curut kemari, kata Dimitri. Perkembangan kasus bokapnya gimana? Amanlah, itu. Paling cepat juga 7 tahun penjara. Gue bakal pastiin itu manusia-manusia rendahan itu, mereka akan dapat karmanya atas apa yang dia lakukan sama istri gue. Dimitri dan Bara mengangguk setuju. Ehsan menatap foto Ardi, tangannya mengepal kuat. Ada dendam yang berkobar di mata Ehsan.